Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semua baik-baik saja. Cuma lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait 9 gejala di kaki tanda kolesterol tinggi. Hati-hati ya. Ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup dan health ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang ingin mencoba produk kesehatan kami, yaitu madu hutan ya, luar biasa manfaatnya. Di antaranya adalah madu hutan Flores ya, ada madu super kelengkeng ya, kemudian ada madu hutan Riau ya, Kalimantan dan sebagainya. Semuanya variannya lengkap, tinggal klik beli, ada di link di kolom deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Tokopedia Dialgo ya, di Tokopedia atau Shopee. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com, 9 gejala di kaki tanda kolesterol tinggi, hati-hati. Jakarta, CNN Indonesia. Kolesterol sebenarnya menjadi salah satu zat penting untuk tubuh. Tapi kolesterol yang tinggi dan bercampur dengan lemak bisa berbahaya. Orang dengan kolesterol tinggi berisiko terkena aterosklerosis. Aterosklerosis ini bisa mempersempit arteri dan mengurangi aliran darah ke jaringan tubuh lain. Masalah yang bisa terjadi saat terjadi aterosklerosis akibat kolesterol adalah serangan jantung dan stroke. Tapi bukan hanya itu, kolesterol tinggi juga bisa mempengaruhi organ tubuh yang lain, bahkan di bagian tungkai dan kaki Anda. Kaki dan tungkai orang dengan kolesterol tinggi bisa mengalami kondisi yang disebut sebagai arteri perifer. Seperti apa gejala kolesterol pada kaki? Jadi kaki saat berolahraga bisa menjadi salah satu gejala kolesterol tinggi. Gejala lainnya meliputi perubahan fisik pada tungkai dan kaki, bahkan perubahan juga bisa muncul pada kuku kaki. Kondisinya juga bisa memburuk seiring waktu. Berikut beberapa ciri Anda mengalami kolesterol tinggi yang bisa terjadi pada kaki. 1. Nyeri otot pada saat olahraga. Menurut laman Health, Anda bisa mengalami nyeri otot yang dikenal sebagai claudication. Kondisinya meliputi nyeri, kram, mati rasa, dan kelelahan. Nyeri ini bisa muncul saat Anda berjalan atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Ciri gejala yang lain ya, kolesterol tinggi. Nomor 2 adalah nyeri otot saat istirahat. Dalam kasus yang parah, nyeri otot mungkin tidak hilang bahkan saat istirahat. Beberapa orang merasa nyeri, dingin, atau mati rasa pada kaki dan jari kaki. Rasa nyeri biasanya muncul di malam hari atau setiap kali kaki diangkat. Menurunkan kaki di bawah ketinggian jantung atau mengantungnya dari tempat tidur dapat membantu mengurangi rasa sakit. Ketika kaki berada di bawah, gravitasi membantu menarik lebih banyak darah ke kaki yang untuk sementara dapat mengurangi rasa sakit. Ketiga ini masih terkait dengan gejala kolesterol tinggi. Gejala kolesterol tinggi ya, gejala di kaki tanda kolesterol tinggi. Yang ketiga, perubahan kulit dan rambut. Kulit yang halus dan berkilau di sebagian kaki bisa menjadi tanda kolesterol tinggi. Anda juga mungkin kehilangan rambut kaki atau mungkin tumbuh lebih cepat, lebih lambat. Anda mungkin juga memperhatikan bahwa warna kulit Anda berubah, mungkin lebih gelap, hiperpigmentasi, dan di lain waktu mungkin menjadi kebiruan, disebut cyanosis. Baik, kita ke halaman berikutnya ya. Yang keempat, kaki dingin. Kaki terasa dingin atau dingin saat disentuh bisa terjadi pada orang dengan kolesterol tinggi. Aliran darah membantu menjaga kaki Anda tetap hangat. Ketika arteri Anda tersumbat sebagian oleh kolesterol dan lemak, sulit bagi tubuh untuk mengalirkan darah ke area yang jauh dari jantung dan mempertahankan suhu yang stabil. 5. Denyut nadi lemah atau hilang. Jika Anda memiliki sirkulasi yang cukup, denyut nadi biasanya dapat dirasakan di kaki. Saat aliran darah menurun, denyut nadi mungkin menjadi lemah atau hilang. 6. Kuku kaki tebal. Kuku kaki dapat tumbuh lebih lambat atau menjadi tebal, berubah bentuk atau berubah warna saat kolesterol Anda tinggi. Sirkulasi kronis yang buruk karena arteri yang sempit atau tersumbat yang memasuk darah ke kaki dapat menyebabkan perubahan kuku dari waktu ke waktu. 7. Pengecilan otot.
Penurunan jumlah otot atau atrofi otot dapat menjadi konsekuensi dari kolesterol tinggi. Beberapa orang dapat menunjukkan penurunan keseluruhan pada betis atau otot kaki lainnya. Berkurangnya aliran darah ke otot juga menurunkan pengiriman oksigen dan energi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pada struktur otot dan dikaitkan dengan penurunan mobilitas untuk orang dengan kolesterol tinggi. 8. Luka kaki. Kurangnya aliran darah dari arteri ke tungkai dan kaki dapat meningkatkan risiko terkena luka yang disebut ulkus arteri. Ulkus ini biasanya terjadi jauh dari jantung pada tungkai kaki, pergelangan kaki atau jari kaki. Aliran darah yang buruk dapat merusak sel, jaringan, dan saraf yang dapat menyebabkan terbentuknya luka atau ulkus pada kulit, terutama jika terdapat luka kecil. Luka ini juga bisa lambat dan sulit disembuhkan. Jika seseorang menderita kolesterol dengan borok kaki, lukanya bisa menjadi pucat atau dingin saat kaki diangkat. Saat kaki dalam posisi duduk, kulit bisa menjadi merah. Yang terakhir, kematian jaringan. Jika tidak diobati, kolesterol tinggi dapat berkembang menjadi kematian jaringan. Kurangnya aliran darah yang parah dapat menyebabkan kematian jaringan gangren pada kaki. Seiring waktu, saat arteri menyempit, Anda mungkin mengalami rasa sakit bahkan saat beristirahat atau bisul yang tidak kunjung sembuh. Tahap ini dikenal sebagai iskemia tungkai kritis, ya, CLI, ya. Ya, itu ya sobat sekalian. Jadi gejala-gejala yang ada di kaki ya itu adalah penampakan ya ataupun akibat dari sebab gejala-gejala yang muncul pada kaki yang mengindikasikan kolesterol kita itu tinggi ya. Makanya memang kembali lagi ya, tidak lain tidak bukan yang harus kita perhatikan kembali lagi adalah pola hidup kita ya, sederhana ya. Dari segi makan kita harus tidak berlebihan dalam hal konsumsi yang banyak mengandung kolesterol ya, dan itu bisa kita gantikan atau kita coba dengan hal-hal yang lebih alami dan sehat ya. Tentunya lebih memperbanyak sayuran atau buahan ya. Kalaupun nanti yang mengandung kolesterol misalnya daging merah itu yang kolesterol tinggi, kita bisa alihkan kepada hal-hal yang masih bisa menjadi favorit kita, misalnya buah ya. Buah kita jadikan variasi makanan yang bisa menarik kita untuk mengkonsumsinya ya, dengan cara dijus ataupun dibuat variasi makanan yang tentu saja itu akan membuat kita itu lupa bahwasanya kita itu ya mempunyai kolesterol, dan kita tetap ya fokus pada pola hidup sehat ya. Jadi tidak lain tidak bukan ya, kita harus konsisten ya. Dengan waktu yang begitu berjalan tidak terasa, kalau kita tidak disiplin ya tentu saja kolesterol itu akan naik kembali gitu ya. Dan ada cara yang juga sederhana tetapi itu akan sulit, adalah bagaimana konsisten untuk meningkatkan ya workout atau olahraga ya. Olahraga ini memang hal yang harus dilakukan ya dalam pola hidup sehat. Minimal itu dalam seminggu harus ada olahraga yang itu ya fungsinya adalah salah satunya ya menurunkan tingkat kolesterol. Dan ya yang paling penting ya juga yang paling sering saya rekomendasikan adalah konsumsi kesehatan yang menjadi kita ya untuk terus menjaga imunitas tubuh dan juga kondisi kita agar terhindar dari kolesterol. Atau bagi yang kolesterol ya bisa mengkonsumsikan produk kesehatan ini agar kolesterolnya menjadi lebih turun atau lebih baik lagi, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia. Manfaatnya banyak ya, diantaranya ya dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol juga tentu saja, untuk kekebalan tubuh, asam urat, diabetes, stroke ya, kemudian luka ringan, tumor, mah, kanker ya, ginjal ya, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, demam, nyeri PMS dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya banyak sekali ya. Dan ini adalah sapu jagat karena hampir mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian selanjutnya yang juga saya rekomendasikan ini untuk otak, yaitu Turkish Propolis Rukia Brain. Manfaatnya dapat memberikan nutrisi pada otak ya, dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres ya,
kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Public Turki antaranya sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, kemudian sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Ini mengandung flavonoidnya tinggi ya, kemudian mengandung teknologi nano ya. Kemudian penggunaannya gimana? Mudah ya, tinggal meneteskan Turkish Public Turki sesuai dengan berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat, misalnya untuk diabetes ya, kemudian untuk kolesterol ya, bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Public Turki. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga mencoba produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan. Variannya banyak, semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.